Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang syurutul qiyas, yaitu syarat-syarat qiyas. Di dalam kitab ini, musannif menyebutkan 4 syarat qiyas. Syarat yang pertama dan yang kedua telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada syarat yang ketiga dan syarat yang keempat. Asyaratu tsalisu, adapun syarat yang ketiga, min syurutil qiyasi, dari sebagian beberapa syarat qiyas, antakunah ialah ada al illatu apa illat, muttaridatan ialah berlaku umum atau berlaku terus menerus, fi kulli ma'lulatiha, di dalam seluruh hukum-hukum yang diillati illah. Fi kulli ma'lulatiha, di dalam seluruh hukum-hukum yang diillati al-illah. Jadi syarat agar qiyas itu bisa dijadikan sebagai hujjah dan sah, yaitu syarat yang ketiga adalah illatnya harus berlaku umum atau berlaku terus-menerus. Maksudnya seperti apa? Yaitu ketika illahnya itu ada, hukumnya harus ada. Itu yang disebut dengan muttaridah, yaitu berlaku umum atau berlaku terus-menerus. Bihaisu ini menjelaskan makna dari muttaridah. Muttaridatan fi kulli ma'lulatiha. Apa yang dimaksud dengan muttaridah? Bihaisu, dengan sekiranya, kullama, setiap kali, wujidatil awsafu, dijumpai al awsafu apa sifat-sifat atau atribut-atribut, al mu'abbaru anha yang diungkapkan anha dari awsaf bil illati dengan illah, fi suratin dalam suatu kasus, wujida maka ditemukan al hukmu apa hukum. Artinya ketika illahnya itu ada, maka hukumnya harus ada. Ketika illah itu ada di dalam suatu kasus, di dalam suatu fara, maka hukumnya harus ada. Itu yang disebut dengan muttaridah, yaitu berlaku umum atau berlaku terus-menerus. Wahada, adapun ini, kullama wujidatil awsafu ila akhirih, wahada, dan adapun ini, kullama wujidatil awsafu ila akhirih, makna ittirati ialah pengertian berlaku umum atau berlaku terus-menerus, fil illati di dalam illah, fil illati di dalam illah. Wa haqiqatu dzalika, dan adapun hakikat al-ittirat tersebut, wa haqiqatu dzalika, dan adapun hakikat ittirat tersebut, atau ittirat itu, atau itu ittirat, ya, kembali ke ittirat, ya. Wa haqiqatu dzalika, dan adapun hakikat ittirat itu, annahu ialah sesungguhnya sya'an, kullama setiap kali, wujidal hukmu dijumpai al hukum apa hukum, wujidal hukmu dijumpai al hukmu apa hukum, wujidatil illatu maka dijumpai al illatu apa illah, wa kullama, dan setiap kali, wujidatil illatu dijumpai al illatu apa illah, wujidal hukmu maka dijumpai al hukmu apa hukum.
Maksudnya ketika hukum ada, ilatnya ada. Ketika ilat ada, maka hukum harus ada. Itu hakikat atau pengertian asli dari ittirad, berlaku umum. Fala yasihu, maka tidak sah ayyatakhallafa, apa tertinggal apa al-hukum, wahada, dan adapun ini zalik, wahada, dan adapun ini zalik, huwa hadza alladzi, ialah yang yu'abbiruna, mengungkapkan siapa ulama anhu dari alladzi, biqaulihim, dengan perkataan ulama, fi syurutil illati, di dalam syurut illah, fi syurutil illati, di dalam syarat-syarat illah, yaitu alla tuntaqadha lafdhan wala maknan, yaitu alla tuntaqadha, tidak dibatalkan apa al-illah, lafdhon secara lafad, wala maknan, dan secara makna. Makna ittirad ini ya disebut juga dengan alla tuntaqadha lafdhon wala maknan. Antakunal illatu mutaridatan fi kulli ma'lulatiha, itu sama dengan perkataan alla tuntaqadha lafdhon wala maknan. Ini pengertiannya sama. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan antakunal illatu mutaridatan fi kulli ma'lulatiha, ada sebagian yang menyebutkan alla tuntaqadha lafdhon wala maknan. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan lafdhon dan maknan ini, wa makna intiqadil illati, dan adapun pengertian terbatalkannya illah lafdhon secara lafad, antasduqoh, ialah terrealisasi, antasduqoh, ialah terrealisasi, al-awsafu, apa sifat-sifat atau atribut-atribut, al-mu'abbaru, yang diungkapkan, biha dengan al-awsaf, anha dari illah, fi suratin, di dalam suatu kasus, fi suratin, di dalam suatu kasus, la yujadu, yang tidak ditemukan, al-hukmu, apa hukum, ma'aha, beserta ma'aha beserta al-awsaf. Ini kembali ke al-awsaf ya, bukan surah. La yujadu, yang tidak dijumpai, al-hukmu, apa hukum, ma'aha, beserta awsaf. Wa makna, dan adapun pengertian intiqadil illati, terbatalkannya ilah, maknan secara makna, ayyujada, ialah dijumpai, al makna, apa makna, al muallalu bihi, yang dijadikan ilah, bihi dengan al makna, wala yujadu, dan tidak dijumpai, wala yujadu, dan tidak dijumpai, al hukmu, apa hukum, wala yujadu, dan tidak dijumpai, al hukmu, apa hukum. Jadi ilah itu ada kalanya disebut dengan lafzon, ada kalanya disebut dengan maknan. Nanti akan dijelaskan di belakang oleh musannif. Baik ilah itu berupa lafaz atau berupa makna, apabila ilah itu ada, maka hukumnya harus ada. Ini ya. Ini yang dimaksud dengan alla tuntaqadha lafzon wala maknan. Sementara kalau dikatakan ilah itu terbatalkan, baik ilah berupa lafaz atau berupa makna, maka ketika ada ilah, hukumnya tidak ada. Ketika ilah itu ada, misalnya dalam suatu kasus, baik ilahnya itu berupa lafaz atau berupa makna, dan hukumnya tidak ada, maka ini yang disebut sebagai intikot, terbatalkan. Misalnya ada satu ilah di dalam suatu kasus. Cuman hukum dari ilah ini tidak ada, tidak mengikuti, tidak dijumpai. Maka berarti ilah ini terbatalkan. Ilah ini terbatalkan. Artinya tidak berlaku umum berarti. Ilah ini tidak ittirad, tidak berlaku umum. Misalul awali, adapun contoh yang pertama, wahuwa, dan adapun al-awwal, intiqadul illati, ialah terbatalkannya illah, lafzan secara lafaz, al-qatlu, ialah membunuh, bil musaqqali, dengan benda tumpul atau benda berat,
yujibu mengharuskan apa al-qatlu bil musaqqal al-qisasoh pada kisos kal qatli sebagaimana membunuh bil muhaddadi dengan benda tajam wal jami'u dan adapun yang menyatukan bainahuma di antara keduanya al-qatlu bil musaqqal wal qatlu bil muhaddad al-qatlu ialah membunuh al-amdu yang sengaja al-udwanu yang aniaya atau zalim fayuntaqadu maka dibatalkan zalika apa itu al-qatlul amdul udwan fayuntaqadu maka dibatalkan zalikah apa itu al-qatlul amdul udwan sebagai ilahnya biqatlil walidi dengan membunuhnya orang tua waladahu terhadap anaknya al-walid fa innahu maka sesungguhnya qatlul walid waladahu la yajibu ialah tidak wajib bihi dengan qatlul walid waladahu kisasun apa kisos atau punya ini dijadikan sebagai dhamir sya'an bisa ya fa innahu maka sesungguhnya sya'an la yajibu tidak wajib bihi dengan qatlul walid waladahu kisasun apa kisos ma'anahu padahal annahu sesungguhnya qatlul walid waladahu qatlun ialah membunuh amdun yang sengaja udwanun lagi aniaya udwanun lagi aniaya di sini kan contohnya seperti ini yang menjadi fara di sini adalah al-qatlu bil musaqqal yang menjadi asal adalah al-qatlu bil muhaddad. Al-qatlu bil muhaddad. Yang menjadi illah adalah al-qatlul amdul udwan. Al-qatlul amdul udwan. Ya. Al-qatlu bil musaqqal ini hukumnya wajib kisos. Kenapa? Karena al-qatlu bil musaqqal ini disamakan dengan al-qatlu bil muhaddad. Al-qatlu bil muhaddad ini wajib kisos. Nah, kenapa al-qatlu bil muhaddad dan al-qatlu bil musaqqal ini wajib untuk dikisos? Alasannya atau ilahnya adalah al-qatlul amdul udwan, yaitu membunuh dengan sengaja dan aniaya. Ternyata ada suatu kasus di mana ilatnya itu ada, namun hukumnya tidak ada, yaitu di dalam kasus membunuhnya orang tua terhadap anaknya. Orang tua membunuh anaknya dengan sengaja dan aniaya, ini tidak wajib kisos. Padahal ilahnya ada, namun hukumnya tidak ada. Nah, ini yang dimaksud dengan intiqadul illah. Ilahnya terbatalkan. Artinya ilahnya itu ada, namun hukumnya tidak ada. Berarti tidak ittirad. Tidak berlaku umum ilahnya. Nah, salah satu syarat agar qiyas itu sah dan bisa dijadikan hujjah, yaitu ilahnya itu harus muttaridah, berlaku umum. Atau dengan bahasa lain, harus alla tuntaqadul illah lafzon wala maknan. Ilahnya itu harus tidak terbatalkan, baik ilahnya itu berupa lafaz maupun berupa makna. Ini adalah ilah yang terbatalkan, yang mana ilahnya ini berupa lafaz. Contoh yang kedua, wa misalusani dan adapun contoh yang kedua, wa huwa dan adapun asani intiqadul illati ialah terbatalkannya ilah maknan secara makna ayyuqalah ialah dikatakan tajibu wajib az-zakatuh apa zakat fil mawashi di dalam hewan-hewan ternak lidaf'i hajatil fakiri untuk memenuhi kebutuhan orang fakir fayuntaqadu maka dibatalkan zalika apa itu daf'u hajatil fakir biwujudi hadal makna dengan adanya makna ini
Apa yang dimaksud dengan makna hadzal makna? Yaitu daf'u hajatil fakir. Biwujudi hadzal makna, dengan adanya makna ini, fil jawahiri, di dalam permata-permata. Fil jawahiri, di dalam permata-permata. Misalnya gini, zakat al-mawashi, atau bukan zakat ya, al-mawashi, hewan ternak itu wajib zakat. Alasannya apa? Yaitu daf'u hajatil fakir, untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Ini alasannya atau ilahnya. Ternyata ilah ini ada di dalam kasus yang lain. Apa itu kasus yang lain? Yaitu jawahir, permata. Permata ini bisa juga untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Namun, ya, namun permata ini tidak wajib zakat. Ini kan? Berarti ada ilah, cuman tidak ada hukum. Nah, ilahnya di sini berupa makna, Wa misaluhu, dan adapun contohnya asani ayudon juga, ay wa misalusani maksudnya ini. Wa misaluhu, dan contohnya asani ayudon juga, man adalah orang, lam yubayyid, yang tidak menginapkan siapa man asyama pada puasa, minal laili, dari malam, ya, atau minal laili, dari waktu malam. Yakhlu, kosong atau sepi. Yakhlu, kosong atau sepi, awalu saumihi, apa awal puasa nyaman, anin niyati, dari niat, fala yasihu, maka tidak sah apa saum. Fala yasihu, maka tidak sah apa saumuhu. Kahului awali salatihi, seperti sepinya awal sholat nyaman, minha, dari niat. Fayuj'alu, maka dijadikan hului awali saumi, apa sepinya awal puasa, anin niyati, dari niat, illatan, sebagai ilah, libutlani, terhadap batalnya saum. Fayuntakodu, maka dibatalkan. Fayuntakodu, maka dibatalkan apa hului awali saum, anin niyah, bisaumit tatawu'i, dengan puasa sunnah. Fa innahu, maka sesungguhnya apa saumut tatawu, yasihu, ialah sah apa saumut tatawu, bidunit tabiti, dengan tanpa menginapkan niat. Fakot wujidatil illatu, maka sungguh dijumpai al illatu, apa illah, wahia, dan adapun al illah, al huluwu, ialah sepi atau kosong. Maksudnya hului awli saum, saumit tatawu, anin niyah, ya. Wahia, dan adapun al illah al hulu, ialah kosong atau sepi, bidunil hukmi, dengan tanpa hukum. Wahua, dan adapun hukum ada musihati, ialah tiadanya sah, fin nafli, di dalam puasa sunnah. Fin nafli, di dalam puasa sunnah. Ini kan contoh intikodul illah maknan. Ilah diantaranya yaitu orang yang tidak melakukan niat ketika berpuasa. Ketika berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ya. Di sini yang menjadi fara adalah puasa dengan tanpa niat di waktu malam. Yang menjadi asal adalah sholat, ya, adalah sholat tanpa niat. Sholat tanpa niat. Ini kan, sholat tanpa niat. Ini bukan ya. Ini yang menjadi seperti ini. Nih. Contohnya ini. Orang yang melakukan puasa, yang melaksanakan puasa tanpa niat di waktu malam. Ini kan, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena awal puasanya itu tidak ada niat. Ada bagian dari puasanya yang tidak ada niatnya. Maka ini batal berarti. Seperti halnya ketika orang itu sholat, ya, namun tidak melakukan niat pada saat takbir. Maka awal sholatnya itu kan berarti tidak ada niat, berarti kan sholatnya batal. Yang menjadi ilat di sini adalah hului awwali shaum anin niyah.
tidak adanya awal puasa itu dari niyah atau kosongnya awal puasa itu dari niyah. Ini yang dijadikan sebagai ilat batalnya puasa. Namun ilat ini ternyata terbatalkan karena ada puasa sunnah yang tetap sah meskipun tidak melakukan niat di waktu malam. Ini kan, kalau orang itu puasa sunnah kan boleh dia itu niat melakukan niat itu di waktu pagi sebelum sebelum waktu zuhur ya, sebelum waktu zuhur itu tiba. Dengan syarat kan tidak makan apa-apa tapi dengan syarat dengan tidak makan. Nah, orang yang puasa sunat dan niat di waktu pagi, puasanya itu tetap sah. Padahal ilahnya itu tetap ada, sama-sama ada. Tapi hukumnya tidak ada. Nah, berarti ini termasuk bagian dari intiqadul illah, maknan secara makna. Maknan secara makna. Wal marja'u dan adapun acuan fil intiqadi di dalam terbatalkan lafzon secara lafat wa maknan dan secara makna ila wujudil illati ialah pada adanya illah ialah pada adanya illah bidunil hukmi dengan tanpa hukum. Jadi yang dimaksud dengan intikot itu, adalah ada ilah, tidak ada hukum. Ada ilah, tidak ada hukum. Ini yang dimaksud dengan intikot. Wa innama ghayaru, ini akan membahas pengertian dari lafzon wa maknan. Karena dari awal ini lafzon wa maknan ini kan tidak dijelaskan secara jelas. Apa maksud dari lafzon wa makna? Ilat lafzon wa maknan ini. Wa innama dan hanya saja ghayaru membedakan siapa para ulama bainahuma di antara keduanya lafzon wa maknan li'annal illata karena sesungguhnya apa illah fil awwali di dalam yang pertama lamma kanat ialah tatkala ada apa al illah murakkabatan ialah tersusun min awsafin dari beberapa sifat atau beberapa atribut muta'addidatin yang berbilangan yang banyak nudhiroh maka dilihat fiha di dalam ausaf fiha di dalam al-illah sama ini ya. Fiha di dalam illah kembali kepada al-illah saja. Nudhiroh dilihat fiha di dalam al-illah ila janibil lafzi apa pada sisi lafaz. Artinya kapan illah itu disebut dengan lafzon? Yaitu apabila illatnya itu murakkabah, tersusun. Tersusun dari banyak sifat, tersusun dari banyak atribut. Walamma kanat dan tatkala ada apa al-illah fisani di dalam yang kedua amron wahidan ialah perkara wahidan yang satu nudhiro maka dilihat fiha di dalam illah ilal makna apa terhadap makna. Nah, kalau illatnya itu hanya terdiri dari satu sifat saja, dari satu atribut saja, maka itu disebut sebagai maknan, ya, sebagai maknan. Jadi itu yang disebut dengan maknan, illat secara makna. Jadi perbedaannya itu hanya di sisi itu ya. Kalau illatnya itu terdiri dari beberapa sifat, maka disebut dengan lafzon. Kalau illatnya itu hanya terdiri dari satu sifat saja, maka disebut dengan makna. Itu saja sebenarnya. Ini mudah, insya Allah dipahaminya. Wa ka'annahu dan seakan-akan apa al-intiqad lafzon wa maknan mujarradu istilahin ialah semata-mata istilah. Itu hanya istilah saja. Hakikat dari intikot itu, hakikatnya adalah ada ilah tanpa ada hukum. Baik ilahnya itu adalah tersusun atau hanya terdiri dari satu sifat. Itu saja. Biar tidak bingung dengan kata-kata lafzon wa makna. Asyartur rabi'uh adapun syarat yang keempat min syurutil qiyasi dari bagian beberapa syarat-syarat kias huwa asyartur rabi ayyakuna ialah ada al hukmu apa hukum tabi'an ialah mengikuti
lil illati terhadap ilat fin nafi di dalam negasi wal isbati dan afirmasi. Al wujudi artinya ada, wal adami dan tiada. Jadi hukum itu mengikuti illah. Artinya ketika illahnya ada, hukumnya ada. Ketika ilahnya tidak ada, maka hukum tidak ada. Itu yang disebut dengan ayyakun al-hukmu tabi'an lil illah fin nafsi wal isbat. Kenapa hukum itu harus mengikuti illah? Iya, karena illah itu al-jaliban hukmi. Karena illah itu yang menarik hukum. Yang menyebabkan hukum itu ada illah. Fal illatu maka adapun illah hiya al illah al jalibatu ialah yang menarik lil hukmi terhadap hukum. Ai artinya al wasfu sifat al munasibu yang relevan yang sesuai litarattu bil hukmi terhadap terkaitnya hukum alaihi atas al wasful munasib. Kadaf'i hajatil fakiri seperti memenuhi kebutuhan orang fakir. Fa innahu maka sesungguhnya daf'u hajatil fakir wasfun ialah sifat atau atribut munasibun yang sesuai, yang relevan li ijabi zakati untuk diwajibkannya zakat. Wal hukmu dan adapun hukum huwa al hukmu al majlubu ialah yang ditarik lil illati bagi illat. Artinya hukum itu al majlub sementara al illah itu al jalib. Illah itu adalah yang menarik adanya hukum. Sementara hukum itu adalah yang ditarik oleh illah. Yang ditarik oleh illah. Ai artinya al-amru. Artinya al-amru perkara alladzi yang yasihu esah. Tarot tubuhu apa terkaitnya alladzi alal illati atas illah. Alal illati atas illah. Insyaallah ini mudah dipahami ya. Bahwasanya yang menyebabkan hukum itu adalah yang menyebabkan hukum itu ada adalah illah. Sehingga illah ini disebut dengan al-jalibah dan hukum disebut dengan al-majlub. Ini adalah syarat kias agar kias itu dinilai sah dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.